uang inilah ya, ada honornya lah. Alhamdulillah Pak Solihin, honornya masih pahala Allah aja ya, honornya. Ya. Kita belum bisa memberikan honor, ya, honor rutin. Tapi kalau Pak Solihin juga jadi DPS koperasi yang sudah besar, wah anteng dia. Makanya saya pun tidak melarang kalau Pak Solihin nanti ada tawaran jadi DPS ya apa-apa juga, jadi koperasi lain silakan aja. Boleh kok, ini Pak Solihin ya? Boleh. Bulan ini berdiri satu lagi Pak. Di mana Pak? Di RW 16. Namanya Mirama, Bina Sejahtera Bersama. Itu khusus perikanan. Oh. Yang berikan. Iya. Syariah juga. Nah, itu Kalau yang konvensional syariah. Ya. Terus Pak Solihin jadi DPS-nya? Insya Allah. Nah, penghasilan. mana ya? Ini kan dibayar. Baik, kita lanjut. Ya. Nah, ini koperasi kita ya tentunya namanya koperasi masih ada anggotanya Pak ya. Kalau Bapak pengen tahu anggota kita ini ya, dari tahun 2021 awalnya 38, kemudian 2022 49, 2023 menjadi 62 dan 2024 menjadi 66. Increase. Ya. Naik. Walaupun ada yang mundur atau ada keluar dari kota, iya ada yang keluar, tapi jumlahnya naik. Jumlahnya naik. Nah ini dari 26 orang ini dari RT mana aja ya? Dari RT 1 ada 1, RT 2 ada 34. Ya, sebagai apa namanya? Awalan ya, awalun, orang-orang awal. Kemudian RT 3 ada 2. RT 4 ada 3, RT 5 ada 3, RT 6 ada 4, RT 8 dapat, RT 9 ada 7. Ini Pak, sudah tersebar ternyata, walaupun nggak imbang. Ya. Tapi di RT sudah ada. Hanya RT berapa yang ada? RT 7 sudah ada. RT 7 mungkin belum tahu. Tapi waktu ada sosialisasi, Pak RT-nya datang. Pak Budi masalah ya, RT 7. Iya. Datang. Walau alam apakah dia menyampaikan lagi keluarganya saya juga kurang tahu. Nah kemudian kalau berdasarkan jenis kelamin, ya, kebanyakan perempuan, ibu-ibu 42%, yang artinya hanya 38%. Jadi anggota kita kebanyakan ibu-ibu. Kenapa saya bilang ibu? Karena belum ada yang gadis. Nah, kemudian dari segi umur, nah, kita bisa lihat umur 25 tahun ke bawah itu cuma 3 orang. Umur yang 25 sampai 30 hanya 1 orang. Umur yang 31 sampai 40 2 orang. Umur yang 41 sampai 50 17. Nah, umur 51 sampai 60 31 orang, 60 ke atas 12 orang. Bapak bisa baca di sini. Anggota kita ternyata ini anggota kita. Manula anggota kita. Ya. Anggota kita manula banyak ini. 51 sampai 60 nih. Ya. Ini udah ibaratnya NPP ini ya. Udah mau NPP dan sudah pensiun juga. 31 orang paling banyak. Nah, 60 tahun ke atas udah persiapan ke alam barzahnya 12 orang. Yang produktif ya 25 sampai 31 lah ya. Angka ini ya ternyata sedikit. Ini keanggotaan kita. Saya juga pas takut ini kaget juga. Lah ternyata kita banyak yang tua ya menjadi anggota. Ya. Ya artinya koperasi ini trennya buat orang tua ternyata ya. Koperasi ini tren orang tua gitu. Beda kalau di kantor saya anak muda semua. Karena tahu SAU-nya 6 juta, 8 juta tiap tahun. Anak muda semua yang mau jadi ketua tuh anak muda semua. Kenapa? Modalnya gede. Itu yang tua udahlah tunggu ini aja, tunggu dapetin SAU aja. Oh yang muda-muda di rumah saya kalau lagi acara pemilihan yang muda maju. Yang muda umur saya Sisa hasil usianya udah habis. Ya, oke ini dari sisi keanggotaan ya Bapak udah bisa menggambarkan lah bahwa kita ini anggota kita ya orang-orang tua. Ya. Nah, inilah. Nih siapa sih orangnya? Ini nama-namanya nih. Ya.
56 orang. Biasa Ya. juga. Ini yang 56 sampai 76 tahun. Nah ini orangnya. Dipisah. Banyak. Dipisah. Yang lepas sendiri 56 ini. Nah ini saya masuk kemana nih? Saya ada di sini nih. Nih. Ya. Nah yang kita anggap kaum muda ya di sini nih. Oh buatnya 49 tuh. Ya. Masa masih paling atas loh. Paling atas loh. Pak RT di mana? Oh Pak RT juga. Wah. Wah. Tapi umur 64 tambah 46. Nyanyi terus. Mantap tuh. Yang penting jangan dapetin patakan, kesian bapak. Jomplang gitu ya. Ya inilah peta anggota kita. Oh Iwan tuh 57 tuh. Jadi bapak biar tahu, tadi kan tidak tahu ya. Nah menurut kita tahu. Sehingga ditambah jadi beli. Mana? Pak Junaidi mana? Jila ini masih mana nih? Masih Muda dia. Dua kali usia saya. Nah makanya ya. Jadi yang milenial sedikit, yang banyak kolot, kolotnya yang banyak, ya. Pada milenial. Kolotnya yang banyak. Nah, udah itu masalah anggota, karena masalah usaha kita. Jadi koperasi yang umurnya baru berapa tahun sekarang berarti? 4 tahun, ya. Dari tahun pertama nih, tahun 2021, si itu sudah menghasilkan 3 juta sekian pendapatannya. Kemudian di tahun berikutnya 2022 2 kali lipat 7 juta sekian pendapatannya. Nah di tahun ketiga berapa kali lipat nih? 1, sekian lipat. Ya. Kan, kalau dari 2021 udah 4 kali lipat. Nah, tahun yang berapa? Pada 31 Oktober sudah mendekati hampir ini. Oktober berarti pencairan November ada Desember. Ya mudah-mudahan naik lah. Bisa lebih. Artinya apa? Ibarat bayi tadi ya, yang 2 tahun ya, udah bisa merangkak, sekarang 4 tahun udah bisa lari kencang kali itu. Ya, karena sehat, karena dirawat. Sehat karena dirawat, dijaga ini. Ya. Jadi pertumbuhannya kelihatan pertumbuhan. Nah ini salah satu indikator ya. Indikator kalau koperasi ini sehat apa tidaknya ya dari hasilnya aja lihat gitu kan, produktivitasnya, penghasilannya, setiap gerak langkahnya itu ada hasilnya, nanti ternyata ada hasil. Nah kemudian keuangan ya tentunya inilah darah kehidupan. Uang ini adalah darah kita gitu kan. Gimana keuangan kita? Nah, simpanan anggota ini total udah 114 juta 292.000. Udah di atas 100 juta Pak. Simpanan kita nih terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela. Nggak nyangka Pak. Udah sampai 100 juta. Kita ngumpulin duit. Lebih 100 juta. Iya, lebih. Tabungan bapak-bapak semua dikumpulkan ini. Inilah pemilik koperasi atau pemilik usaha ini kita semua. Nah dari uang segini ini apa yang mau kita tanam, apa kita mau taruh di bawah bantal? Kan enggak kan? Tentunya kita kelola. Nah apa yang kita kelola? Kita bikin toko. Ini modal toko Pak, 30 jutaan. Toko dimodalin 30 jutaan. Kemudian apalagi dimodalin juga buat anggota yang pengen punya barang HP, pengen mesin cuci, pengen motor, pengen laptop. Ya, kan bikin rumah, insya Allah, doain ya, rumah BRI gitu ya. Rumah BRI dulu ya. Pajak mobil lagi. Ya artinya anggota pun sudah merasakan kebutuhannya ini benar-benar di Pajak mobil. pajak mobil juga ya. Nah, kepakailah ya, modal ini kepake buat barang-barang sekitar 16 juta. Maka uang yang tadi ini dikelola ya, keluarlah 46 juta ya. Nah, yang kita jadikan modal adalah hanya simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan sukarela kita lupa petik. Kenapa? Karena simpanan sukarela, maka ngambilnya pun sukarela, apapun bisa diambil. Jadi kalau bapak ada simpanan sukarela 5 juta, baru nabung pagi, sore kita diambil lagi, bunganya Kak, silakan. Tapi kalau simpanan pokok 100.000, bapak kasih awal, besok mau diminta lagi, arti bapak keluar gitu. Keluar jadi anggota koperasi.
dia nggak akan bisa diambil kecuali kalau bapak sudah berhenti jadi anggota koperasi. Kenapa berhenti? Bisa jadi karena meninggal, ya meninggal ya berhenti. Bisa jadi karena emang pindah, bisa jadi emang mengundurkan diri. Bisa jadi diberhentikan sama pengurus. Ya itulah ya. Jadi simpanan sukarela tidak dijadikan modal usaha karena dapat diambil kapan saja. Nah simpanan pokok dan simpanan wajib kalau dijumlah 102 juta. Nah, buat modal 46, maka masih ada sisa 56 juta yang masih di bawah bantal. Belum dimuter 56 juta nih. Sayang kan? Ibaratnya kita potensinya ada, ya tapi cuma buat tidur di bawah bantal aja ya. Artinya cuma ditaruh aja. Nah, jadi bagaimana potensi menambah investasi atau pengembangan usaha baru. Ya, saat ini kondisi kita adalah toko core bisnis. Kenapa dibilang core bisnis? Karena pendapatannya lebih besar dari usaha yang lain. Maka kita coba. Nah kemudian, cerita lagi tadi dari keuangannya. Nah, saya mau informasikan ya, kita udah punya website sebetulnya, walaupun belum di launching ya, tapi saya informasikan bahwa website kita ini kalau bapak buka ini kkswasterba.online ya, tentu ada passwordnya pak ya. Kalau bapak mau buka, ya beri dulu saya biar nanti saya kasih tahu passwordnya, maka akan muncul lah ya jumlah ya jumlah total simpanan bapak ya, total semua ini berapa ya. Tapi ini yang bisa melihat total ini ya ketua, bendahara bisa. Kalau bapak cukup punya bapak aja tahunya ya. Misalnya simpanan pokok bapak 100, nanti akan tertulis 100, simpanan wajib bapak berapa, simpanan sukarela bapak berapa, kemudian SAU bapak berapa nanti. Tapi ini belum tentu benar ya, karena ini hitungannya masih belum ini. Nanti yang benar itu ya pada kaliannya, karena kan harus dikurangi biaya dulu. Nah kemudian jumlah piutang. Nah kalau bapak tadi HP ngutang, ya, beli motor kan ngutang. Nah ini kita akan catat di sini. Oh hutangnya tinggal sekian. Ya. Nah apa isinya ini ya website ini? Salah satunya adalah ada informasi tentang koperasi ini, ya pengurusnya siapa, nama bendaharanya siapa. Ini. Kemudian apa lagi isinya? Kurang lebih isinya ada informasi tentang informasi koperasi tentang laporan-laporan. Jadi tiap bulan laporan yang saya buat, ya, pengelola buat itu di-upload ke website. Jadi bapak kalau mau tahu, saya pengen tahu laporan bulan Agustus, buka aja websitenya, nanti akan terbuka laporannya. Nah kemudian apa lagi isinya? Ada informasi tentang kegiatan-kegiatan koperasi. Nah kayak gini nih nanti dimasukin ke sini ya. Jadi ada kegiatan survei, verifikasi, self declare. Apa nih self declare? Nah, ya. Kemudian ada sosialisasi koperasi syariah Al-Sabah ke mana? Ke kampung sebelah, ke masjid. Ada fotonya. Kemudian ada kegiatan rapat pengurus koperasi. Ini ada fotonya juga. Ini kegiatan-kegiatan ini kita dokumentasikan. Ini sejarah kita. Sejarah kita. Dan ini dianjurkan sama Al-Quran ya. Dianjurkan Al-Quran. Ya bukti apa? Kita nanti akan kasih kitab catatan tulisan. Entah di sebelah kanan atau sebelah kiri. Orang sebelah kanan alhamdulillah. Tapi kalau dikasih abang sebelah kiri, wah ingat ini kita. Dari kiri loh. Artinya kita ya memang sunnahnya atau wajibnya ya diajarkan sama Allah. Ya tak ada catatan. Ya itulah dokumentasi kita dicatat kita. Baik. Lanjut. Nah ini sejarah juga. Ini foto-foto jadul ya sebelum apa namanya? Sebelum toko kayak sekarang ini dulu begini nih toko nih. Nah itu tuh. Ya. Berantakan. Ya. Karena WFH lama atau COVID-nya lama, maka kurang termanfaatkan. Makanya itu di dia. Baik, nah ini adalah almarhum. Masih penting balik kita mah. Iya kebalik. Salah. Balik bautnya kebalik.
Ini Pak Solin ya. Nah, masih ada saksi hidup. Masih punya Pak, ini Pak rekamannya Pak. Iya, Mas. Ya, Kenapa semangat? ya, masih ada rekamannya. Iya. Saya sedih kalau lihat video itu. Ya sedih ya, kita doakan lah ya. Karena semangat. Saya udah ngobrol Pak Usman. Dia sudah punya anak-anak. Iya. Ayo, waktu itu ketiga nanti operasi kita begini. Siapa? Ide itu banyak. Namun Allah bertindak lain. Dana hanya 5 juta buat terakhir. Ya, Dana kas wala dan sulit tinggal 5 ini sama renovasi ngecat. iya, betul. Ya, jadi termanfaatkan banget. Apa? Nah inilah ya awal-awalnya ini rapat pertama kali. Tandanya nggak ada sih ya, nggak lihat ya. Ini ya sejarah awalnya. Nah kemudian kita akhirnya LAT ke-1 tahun 2022 ya. LAT ke-1 ini ya masih dengan foto-fotonya ya. Masih COVID ya. 2022 tuh Delta. Nah kemudian alhamdulillah kita LAT kedua tahun 2023 dan LAT ketiga tahun 2024 kemarin ya tahun lalu. Nah ini Pak RW juga hadir memberikan sambutan. Ini judulnya adalah bukan judulnya apa? Temanya adalah warga sejahtera bersama. Di bawah Pak dengan semangat. Oh dengan semangat apa tuh? Keaktifan Dengan semangat keaktifan anggota dalam memajukan kooperasi dan mensejahterakan anggota. Jadi temanya itu. Baik ya kita percepat saja. Dan operasi kita ini sudah berkolaborasi dengan Masjid Al-Amin dalam kegiatan santunan yatim dan duafa. Ya mereka-mereka yang mendapatkan santunan dari masjid. Mana Bu? Senang Bu ya? Alhamdulillah ya. Iya amin. Nanti berarti bulan April lagi Bu ya, insya Allah ya. Doakan ya. Jadi sangat bermanfaat Bu ya. Operasi kita walaupun umurnya masih balita, tapi dia sudah menunjukkan kepedulian kepada yang lain. Jadi kenapa kok bisa kita berkolaborasi dengan Masjid Al-Amin? Nah, Al-Amin ini kebetulan punya program memberikan santunan kepada duafa yang ada di RW 013. Bukan yang di luar RW 013. Ternyata pas didata banyak juga di RW 013 ya. Dari RT 1 sampai RT 9 banyak ya, sekitar 50. Ya, sekarang sudah berapa? Waalaikumsalam. Ya, sabar aja Pak. Terima kasih Pak ya. Nah, kemudian pada saat kita mau memberikan santunan, maka ada opsi seperti ini yang tunai ya, sebesar waktu itu 100.000, yang bentuk sembako 100.000. Jadi awalnya 200.000. Ya. Makanya pada awal September itu masjid itu mengeluarkan dana 9 jutaan. Ya, dan itu hanya sanggup 2 atau 3 bulan 9 juta itu. Berikutnya kita nggak sanggup. Artinya apa? Pemasukannya berkurang. Akhirnya turunlah menjadi 7 jutaan. Jadi simpanan uang tunainya jadi 50.000, sembakonya tetap 100. Nah, awalnya nih waktu pertama kali santunan, ya, saya beliin yang sama, minyak goreng sama, gula sama, itu satu paket itu sama semua, ya. Awalnya, akhirnya saya tanya ibu, saya tanya nih kalau ibu-ibu dapat santunan barangnya sama, emang kebutuhannya sama? Ya enggak sih Pak, kalau bisa Pak kita bisa milih gak? Bisa, yang penting tetap 100.000 kayak gitu kan. Di mana Pak? Di Indomaret? Jangan, di Indomaret nggak bisa, nggak berlaku. Di koperasi. Emang ada koperasi? Nah, gitu kan. Emang ada koperasi? Ini pada nggak tahu ternyata. Ibu pada nggak tahu. Di mana Pak koperasi? Jauh nggak? Yang katanya dekat. Alhamdulillah. Dan mereka sudah merasakan hari ini. Kalau udah tanggal, udah diumumin aja. Assalamualaikum. Santunan besok ditunggu jam 9. Wah, ada secepat kilat datang ya. Karena memang mereka butuh. Saya pernah langsung tanyain Japrik Mario, santunan kapan ya? Kok lama banget? Saking dibutuhnya.
Padahal menurut saya sih emang udah jadwalnya sudah disepakati. Cuma tanggal itu tidak saya tetapkan. Siap tanggal ini enggak. Karena apa? Kan uangnya kita ini dulu lihat dulu ada uangnya, ya. Makanya tatkala sedikit saya cerita, masjid ini hanya mengandalkan kotak amal yang di masjid itu ternyata kurang. Ya. Ada kotak satu, namanya kotak 4 untuk santunan duafa dan yatim. Itu tekor mulu kalau cuma pos di dalam situ. Nggak sampai tuh, istilahnya nggak sampai sebulan tuh bisa 7 juta kan nyampe. Paling 1 juta sampai 2 juta. Maka sisanya 5 juta mau nggak mau dipinjemin pos-pos lain. Makanya pernah minus sampai 10 juta lebih, minusnya bahkan 15 juta lebih, pernah minus itu. Tapi apa berhenti santunan? Tidak, jangan terus. Karena apa? Ya kita udah komitmen. Yang doa ini harus 1 menit tiap bulan, bukan pada saat lebaran apa? Anak yatim baru 1 menit gitu kan? Ya boleh, cuma udah tradisi. Tapi ditantang sama ustazah waktu itu mau ngecek. Kenapa nggak sebulan sekali? Gitu. Ibu-ibunya ya misalnya ini ditantang. Ya ternyata nggak sama juga. Setelah kita serahkan kitanya, isi yang akan Allah. Alhamdulillah. Ya setelah mereka sering ke mana ke koperasi, ya. Akhirnya saya bilang, ibu mau nggak dapat keuntungan lebih? Tidak ada santunan. Apa kali? Jadi apa koperasi? Apa untungnya? Ibu belanja dapat barang. Nah, yang ibu belanja itu koperasi dapat untung. Nah, untungnya akan bagi ibu lagi. Tapi enggak sekarang, nanti ibu saat RAT. Tapi ibu punya kewajiban harus menabung, bukan bayar iuran. Menabung. Jangan salah paham kalau bayar iuran ternyata dia betul. Jadi kalau bapak pindah, mungkin kan bapak minta iuran saya dulu mah harus saya pindah, tapi saya pindah. Gak mungkin kan? Iuran itu ya udah, bapak minta. Tapi kalau tabungan harus simpanan, ya mau keluar, jadi ulangi, dibalikin. Cuma pokoknya sebagai majikan, sebagai sebagainya. Kan ini buat iuran. Bapak diwajibkan menabung. Menabung untuk investasikan kepada koperasi, karena koperasi milik bangsa kita. Ini milik kita Pak ya. Makanya nggak boleh dalam koperasi itu punya ada salah seorang punya saham tertinggi gitu kan. Bapak-bapak misalnya saham pokoknya 100. Kok ada yang saham pokoknya 1 juta? Nggak boleh tuh. Karena ini bukan perusahaan PT bukan. Ya kalau PT boleh aja nanti jadi direktur utamanya karena investasi paling tinggi ya koperasi dibatasi. Baik. Nah ini khususnya warga RW 13 yang belum menjadi anggota diharapkan menjadi anggota supaya kita bisa menyongsong kesejahteraan bersama dan bisa membangun perekonomian di wilayah khususnya RW 13. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya Pak. Jadi ini pesan moral Pak ya, niatkan karena Bapak menjadi anggota koperasi, niatkan Bapak itu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka mencari hidup. Itu dulu. Jangan profit dulu lah. Bahwa ini yang kita koperasi syariah ya. Artinya koperasi itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang itu Bapak masuk, di Bapak lagi ibadah gitu. Ini kita lagi ibadah nih. Memikirkan koperasi kita lagi ibadah. Makanya niatkan bahwa yang Bapak lakukan di koperasi ini Bapak lagi ibadah. Bapak belajar itu lagi ibadah. Bapak bayar PLN, bayar PDAM, bayar PGN, dalam koperasi, itu Bapak lagi ibadah. Ada nilai ibadahnya. Kalau Bapak baca RAT atau ADRT, koperasi saya berdasarkan Al-Quran. Ya, artinya kita lagi belajar Al-Quran. Kalau kita melaksanakan Al-Quran, menerapkan Al-Quran, artinya kita lagi beribadah. Nah, baik, ini saja yang bisa saya sampaikan ya. Nah, terima kasih. Kemudian ya, saya tambahkan lagi nanti diskusi yang akan kita bahas apa nih ya? Ya ini masa depan koperasi. Namanya masa depan ya tentunya ke depan. Masa lalu yang tadi yang saya ceritakan itu masa lalu. Masa sekarang ya ini saat ini lah. Koperasi ya seperti ini. Ya. Laporannya ada per 31 Oktober dan 20 sekian. Itu saat ini. Yang akan datang, wallahu a'lam. Kita nggak tahu.
mungkin saja umur kita nggak nyampe besok. Umur kiamat atau umur kita di bawah Israel bisa ya, walau alam. Jadi masa depan kita kadang-kadang nggak tahu kita. Terus kalau kita tahu masa depan, apakah kita nggak boleh buat tanzur nasun maka jangan tidur. Ada disuruh, kalau kita nggak tahu besok di bukan harus perhatikan. Kamu bisa mau ngapain gitu. Wal tanzur maksud maka dalam diri kamu nih. Betul ya? Jadi suruh perhatikan apa yang akan kamu lakukan besok nih. Tapi besok belum hidup dia. Tapi kenapa Allah menunjukkan harus tetap berpikir ke masa depan? Karena umurnya belum tentu sampai besok. Nah itulah artinya walaupun kita akan operasi ke depannya gimana, ya tetap kita harus memikirkan artinya apa? Kita bikinlah rencana. Operasi saya pengen begini loh, begini loh. Nah maka saya beri pertanyaan supaya kita mengarah satu pikiran, satu cita-cita. Apa? Pertanyaannya gini Pak. Sampai kapan operasi setelah hidup yang bayi masih 4 tahun ini? Mau sampai kapan dia umur ini? 100 tahun? 5 tahun? Dia tetap mati ya. Tapi mau bisa bulan itu mati. Ini pertanyaan. Kita tidak tahu. Pak Wito, kalau ada pertanyaan, koperasi sampai kapan hidupnya? Sampai kita nggak ada. Sampai kita. Nah kalau kita sampai di Malaysia duluan, ya. Sampai kita ini berarti anggota ya. Sampai anggota nggak ada, ya berarti anggota pengguna sampai Pak nggak ada kali ya. Pandang meninggal, lama tidak. Berarti ya paling sekitar berapa puluh tahun. Itu kepengenannya Pak ya. Kalau Pak Jarod mau sampai kapan operasi hidup? Kalau bisa putuskan generasi selanjutnya. Ya, generasi selanjutnya siapa tuh? Ya mungkin anak cucu kita atau lebih muda. Ya. Kalau bisa. Artinya sampai anak cucu udah disuruh terus ya. Bisa jadi monumen ibaratnya ini loh. Dulu masih kenangan dari. Ya, inilah harapannya Pak Jarod ya. Sampai kapan? Sampai samanya deh gitu ya. Nah, kalau Pak Antum gimana harapannya? Harapannya selalu ada lah terus. Maksudnya. Ya, sampai kapan? Sampai Ya sampai tidak terbatas. sampai tiada lagi gitu ya. Nah, sampai kiamat kali ya. Bagus. Mau sampai kapan Pak? Tergantung. Iya. Makanya ini saya tanya ada bagus deh. Bagus mau sampai kapan maunya? Tergantung. Pertama, kan ada namanya regenerasi. Kalau regenerasinya nggak ada, ya paling udah besok sama. Iya. Ya artinya jawabannya dulu Pak ya. Saya mau sampai lama ya. Nah itu dulu. Nah itu persoalannya. Berarti dari sekarang harus mulai regenerasi. Itu yang akan kita bahas ya. Ya. Pak Rudi, sampai kapan? Sampai selamanya. Alhamdulillah. Pak Solim, mau sampai kapan? Sampai anggota semua anggota merasakan manfaat. Oh, jadi kalau sudah kapan, udah kita mulai saja. Artinya kalau ingin memberi manfaat lebih banyak, lebih luas, jadi lanjut. Kalau nggak beri manfaat, tutup. Betul. Ya, artinya jawabannya adalah selamanya penuh kesejahteraan. Iya. Nanti itu kan, ya memang cita-cita itu sejahtera. Ya, makanya bikinlah dia hidup tapi dia sehat. Supaya dia bisa bersejahtera. Jangan hidup tapi sakit koma lagi. Jangan. Ya. Pak, ternyata gimana? Nah ini pendiri kita nih. Artinya sudah menyiapkan. Udah. Ya. Tahu diri mestinya ini. Ya. Umi ini mau sampai kapan nih koperasi kita ini? Sama sih sampai kalau dia sudah tidak memberikan manfaat gitu. Ya artinya kalau dia sudah mati, siapa yang bikin mati? Kita ini. Nah, jadi kalau saya bikin oleh sebetulnya. Jadi umur sampai kapan? Ya sampai saya mau mati. Caranya saya ambil itu uang-uangnya, bubar aja, mati dia. Gak usah belanja. Itu kok kasih apa? Jangan belanja uang, dengan di rumah beda 500 semua. Dulu kita naik motor, makanya bayar 2.000.
Kita 500 ada, tapi dibayar pakai 2000 tetap butuh operasi. Nah, itu nanti operasi. Jadi yang bikin mati siapa? Nah, gitu. Saya sendiri yang bikin mati. Yang bikin hidup saya sendiri juga. Dari anggota. Kecuali kalau Tuhan di kiamat ya. Ya Bu, umat ini. Ah, dulu. Bu Yasin. Bu Yasin. Ya kapan jadi nama? Baca dulu Pak. Ya udah. Ya. Ya artinya jawabannya sama ya. Tapi ada juga yang jawab begini, ya mungkin ya. Sampai kapan? Ya sampai pengurusan berakhir sudahlah operasi. Jadi kalau pengurusan 2026, 2007, LHP 2007 ya, 2000 berapa berarti sudah ternyata nggak ada lagi yang ganti pengurusnya. Ya udah balik aja. Karena pengurus yang sekarang, ya, itu udah dua periode. Anak kedua saya udah 2 periode. Di anggaran dasar hanya dibatasi 2 periode. Kalau ketiga periode jadi rakyat, ya kan? Makanya Jokowi itu menunduk. Ya artinya memang harus berbukti. DPS 2 juga. BPS nggak ada penggantinya, susah. Berakhir juga. Ya ini kepengurusan yang kedua lagi. Ya. Khusus. Nah itu udah nggak boleh Bu, karena PJ itu pengawas. Masa boleh di kamu? Kalau boleh, ya udah double ganda aja sekalian. Ya nggak apa-apa. Dalam suatu organisasi Gajinya dia double boleh. ya nanti. Masalah nggak boleh. Iya. Nah kemudian, masalahnya kalau masuk jadi pengurus, terus ada BPS-nya oke. Itu karena nggak ada ini. Kalau saya tidak sekretar BPS, udah saya jadi BPS aja. Iya. Tapi jadi pengurus. Makanya memang harus ada pergantian. Enggak, kan BPS-nya udah saya bisa. Ya, tapi yang ada Pak, aku punya BPS. Nah ini lah persoalannya. Nah kemudian sampai kapan? Sampai ajal. Para pendiri sampai Pak Tatang sudah siap menghadap ya. Belum Pak. Ya enggak, belum kembali. Doa itu.